Kehilangan pemuda berbakat, pemain timnas Indonesia U20 Matteo Becker resmi tinggalkan Indonesia. Fans timnas Indonesia diminta move on, lupakan Shin Tae-yong dan dukung penuh Patrick Kluivert. Kegagalan kontrak. Masa depan Kevin Dix belum jelas. Begini kata bos FC Copenhagen soal Dix yang jadi rebutan klub Inggris dan Jerman. Akhirnya terbongkar. Berapa nominal kompensasi Shin Tae-yong? PSSI sampai digosipkan tak kuat bayar. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Kehilangan pemuda berbakat, pemain timnas Indonesia U20 Matteo Becker resmi tinggalkan Indonesia. Matthew Bakker, pemain muda berbakat timnas Indonesia U20, memutuskan untuk meninggalkan timnas karena konflik kepentingan. Konflik ini terjadi antara keinginan Bakker untuk bermain di klub luar negeri dan kewajiban sebagai anggota timnas. Bakker dikabarkan menerima tawaran dari klub besar di Eropa dan ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan karirnya. Namun, komitmen dengan timnas Indonesia U20 membuatnya harus memilih antara dua pilihan. Seperti diketahui, Matthew Bakker tidak lagi mengambil bagian pada pemusatan latihan timnas Indonesia U20 karena konflik kepentingan. Ternyata kata konflik kepentingan pada kasus ini terkait dengan permintaan dari klub yang dibelanya yakni Melbourne City U18. Pelatih Indra Syafri mengakui kehilangan Bakker sebagai pemain berbakat, tetapi menghargai keputusannya. Kami menghargai kontribusi Matthew Bakker dan mengucapkan selamat atas keputusannya, kata Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, akan lebih baik bagi Matthew Bakker untuk mengambil bagian di timnas Indonesia U17 saja. Sebab, Indra Syafri ingin Matthew Bakker matang di kelompok usianya lebih dulu sebelum bermain di level lebih tinggi. Jadi kami sudah sepakat agar dia bisa memperkuat timnas Indonesia U17. Dalam rangka regenerasi pemain timnas Indonesia U20 yang akan datang, kami panggil Matthew Bakker. Saya yakin dia akan menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang akan datang, ujar Indra Syafri. Fans timnas Indonesia diminta move on, lupakan Shin Tae-yong dan dukung penuh Patrick Kluivert. Penggemar tim nasional sepak bola Indonesia, Timnas, diminta untuk melupakan perdebatan masa lalu dan mendukung penuh pelatih Patrick Kluivert. Permintaan ini datang dari kalangan penggemar dan pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Meski begitu, mantan pelatih Persik Kediri, Agus Yuwono, mengajak seluruh penggemar untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Belanda tersebut. Kluivert sudah memaparkan beberapa rencana strategi untuk tim merah putih. Namun, pro dan kontra tak terhindarkan, terutama mengingat kesuksesan Shin Tae-yong yang meski belum mempersembahkan trofi, dinilai berhasil membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kritik terhadap Kluivert mulai mencuat bahkan sebelum dia resmi ditunjuk oleh PSSI. Sebab, ada sisi negatif dalam rekam jejaknya, termasuk keterlibatannya dalam kasus judi online dan masalah finansial pribadi. Agus Yuwono mengajak masyarakat untuk lebih optimis dan mendukung keputusan yang telah diambil oleh federasi. Dia juga menekankan pentingnya fans untuk segera move on dari era Shin Tae-yong dan memberikan dukungan penuh kepada Kluivert agar sang pelatih bisa bekerja dengan maksimal. Dia percaya bahwa PSSI telah memiliki pertimbangan yang matang dalam memutuskan pergantian ini, dengan harapan membawa kemajuan yang lebih baik bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Meski terlihat sulit, Agus Yuwono optimistis bahwa hasil positif dalam laga-laga tersebut dapat membantu Kluivert mendapatkan hati para fans Indonesia. Dalam hal pemilihan pemain, Agus menegaskan bahwa baik pemain lokal maupun diaspora memiliki peluang yang sama untuk membela timnas Indonesia. Hal ini relevan mengingat banyaknya pemain diaspora berdarah Indonesia yang kini bermain di Eropa, khususnya Belanda.
Diaspora saat ini kan banyak dari Belanda. Namun, kalau sudah pakai baju Indonesia, semua sama. Yang lahir dari luar negeri kan punya darah Indonesia juga, tegasnya. Langkah awal Kluivert untuk mendapatkan kepercayaan penggemar adalah dengan mencatatkan kemenangan di laga-laga penting mendatang. Itu akan memperkuat posisinya sebagai pelatih kepala yang mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Akhirnya terbongkar. Berapa nominal kompensasi Shin Tae-yong? PSSI sampai digosipkan tak kuat bayar. Pemecatan pelatih Shin Tae-yong dari timnas Indonesia memicu perdebatan tentang kompensasi yang harus dibayarkan oleh PSSI. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, diberitakan bahwa nilai kompensasi tersebut mencapai sekitar 34 miliar rupiah. Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia sejak 2020 dan berhasil meraih beberapa prestasi, termasuk gelar juara AFF Cup 2020. Namun, hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir memicu keputusan pemecatan. PSSI belum memberikan konfirmasi resmi tentang nominal kompensasi. Kami masih dalam proses negosiasi dan belum dapat memberikan pernyataan resmi, kata Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Spekulasi tentang ketidakmampuan PSSI membayar kompensasi memicu kekhawatiran di kalangan penggemar. PSSI harus transparan tentang keuangan dan proses pemecatan, kata seorang penggemar. Pemecatan Shin Tae-yong dan kontroversi kompensasi dapat mempengaruhi citra PSSI dan timnas Indonesia. PSSI harus segera menyelesaikan masalah ini untuk menghindari dampak lebih lanjut. Kabarnya ada sejumlah poin yang masih mengantung berkaitan dengan proses negosiasi kompensasi. PSSI ingin ada titik tengah berkaitan dengan hal ini, yang sifatnya win-win solution. Satu hal yang menjadi perhatian PSSI adalah Shin Tae-yong dinilai tidak memenuhi beberapa key performance indicator setelah kontraknya diperpanjang selama 3 tahun pada Juni 2024. Namun, agar persoalan ini tidak berlarut-larut, PSSI ingin berdiskusi dengan jalan kekeluargaan, mengingat mereka juga mengapresiasi apa yang dilakukan ST buat timnas Indonesia 5 tahun terakhir. Sebelumnya, di kesempatan berbeda, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, sempat mengungkapkan bahwa pihaknya harus merogoh kocek hingga puluhan miliar untuk membayar penalti pemutusan kontrak Shin Tae-yong. Kegagalan kontrak. Masa depan Kevin Dix belum jelas. Begini kata bos FC Copenhagen soal Dix yang jadi rebutan klub Inggris dan Jerman. Masa depan Kevin Dix di FC Copenhagen masih belum jelas. Direktur olahraga FC Copenhagen, Sune Smith-Nielsen, mengatakan bahwa kesalahpahaman antara pihak klub dan perwakilan Dix telah terjadi. Namun kini semua pihak sudah memiliki dialog yang baik dan jelas tentang apa yang bisa dan harus dilakukan. Seperti diketahui, Dix dikabarkan akan hengkang. Sebelumnya, Smith-Nielsen menyatakan bahwa FC Copenhagen kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak Kevin Dix yang akan habis pada akhir musim ini. Namun, Dix sendiri menginginkan untuk bertahan di FC Copenhagen. Kami melakukan dialog yang hebat dengan Kevin, dan kami juga memilikinya, meski Kevin hanya salah memahami beberapa hal. Itu adalah kesalahpahaman yang konyol, ujar Smith-Nielsen. Tetapi kami melakukan dialog yang sangat baik dengan Kevin dan perwakilannya. Semua orang memahami dengan jelas tentang apa yang dapat dan harus terjadi. Dix kemungkinan besar akan meninggalkan Copenhagen paling lambat pada musim panas untuk mencari peluang yang menguntungkan secara finansial. Meski dia berpenghasilan besar di Copenhagen, klub itu akan kesulitan menyamai tawaran yang mungkin datang. Beberapa klub Eropa dan Amerika Serikat tertarik dengan Dix, termasuk Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg dari Bundesliga, serta tim Premier League dan Major League Soccer. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine.